Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam kegiatan praktek pengalaman lapangan yang akan dilakukan oleh Bu Sally Reski. Nanti dipersilakan Bu Sally Reski untuk menyampaikan apa yang akan dilakukan. Dan kepada yang terhormat Bapak Rosi Rusdiantoro, beliau adalah guru pamong dari SMA Negeri 6 dan saya sendiri adalah Bu Emi Puji Astuti, pembimbing lapangan, dosen pembimbing lapangan dari Universitas Negeri Semarang. Saya persilakan, monggo Bapak Rosi. Tidak ada hal-hal yang perlu disampaikan. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Emni. Selamat pagi Bu Sally. Dan selamat pagi anak-anak semuanya. Sudah bisa on cam ayo semuanya. Semangat on cam. Febri, ya, Nurul, Arinda, Marlia, Suci. Ayo semuanya on cam, terima kasih. Semoga hari ini semuanya semangat untuk belajar dan selamat masih semangat untuk mengikuti pembelajaran yang disampaikan Bu Sally. Tetap semangat, semoga menjadikan ilmu yang sangat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku semua yang saya banggakan. Ya, kalian nanti silakan untuk mengikuti pembelajaran bersama Bu Sally dengan seksama ya, artinya dengan baik mengikutinya. Dan saya persilakan Bu Sally untuk memperkenalkan kami di dalam meeting ini kepada anak-anakku sekalian. Silakan Bu Sally. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 8 dengan model pembelajaran problem based learning dengan materi pola bilangan. Selanjutnya Nanda sekalian, pada hari ini kita akan didampingi oleh Ibu Emi dan Pak Rosia. Ibu Emi ini adalah salah satu dosen dari Universitas Negeri Semarang, khusus program studi pendidikan matematika, selaku dosen pembimbingnya Ibu Guru. Kemudian ada juga Pak Rosi dari SMK Negeri 6 Semarang, selaku guru pamongnya Ibu. Silakan sapa dulu Ibu Emi dan Pak Rosi. Selamat pagi Bu Emi. Selamat pagi Pak Rosi. Selamat pagi anak-anak. Semangat ya. Selanjutnya monggo Bu Sally langsung untuk melaksanakan pembelajaran. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Oke, alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, baik semua ya, alhamdulillah. Jadi karena ini masih masa pandemi COVID, kalian itu tetap harus jaga kesehatannya, nak. Tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa harus memakai masker ketika harus keluar rumah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya Ananda Kutola, silakan nak pimpin temannya dulu untuk membaca doa. Mari kita baca doa mulai. Oke, terima kasih Nak Febri. Sebelumnya karena kita akan melakukan pembelajaran daring, saya pastikan semua siswa harap dipastikan cas HP-nya ya Nak, agar terisi sudah full. Kemudian yang belum memenuhkan mikrofonnya Nak,
tolong dimutkan. Nanti ketika ingin berbicara baru ditekan ya. Selanjutnya pastikan juga kondisi jaringannya kalian sudah baik ya, agar kita tidak terkendala jaringan selama mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Tidak lupa Ibu meminta kalian untuk mengisi link daftar hadir ya. Ibu sudah kirim di Google Classroom-nya. Silahkan isi daftar hadirnya. Ibu akan memeriksa sekarang siapa yang sudah mengisi daftar hadirnya. Oke, Ibu lihat dulu siapa yang belum isi daftar hadir. Ternyata di sini ya sudah hadir semua ya. Oh, sudah Nurul Arida. Nurul Arida pertama kali mengabsen. Kemudian ada Saptiara, Siti, ya alhamdulillah ya hadir semua. Terima kasih Nak karena kalian sudah tepat waktu untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya Ibu akan PPT-nya, PPT pembelajaran pada hari ini. Oke, nah pada hari ini kita akan memasuki pelajaran materi baru ya, karena ini adalah pelajaran pertama kalian semenjak masuk di kelas 8. Di layar kalian sudah muncul beberapa gambar ya. Coba siapa di antara anakku bisa memberi komentar gambar apa yang terlihat? Gambar yang pertama, Bu, orang yang memasukkan koin. Ya. Yang lain ada yang melihat seperti apa gambar yang terlihat selain Putri tadi? Orang memasukkan uang dalam toko. Oke, ya. Buat orang yang masukkan koin dalam toko lagi nak. Gambar koinnya semakin bertambah banyak, Bu. Oke, semakin hari semakin banyak ya koinnya. Di sini kalian melihat gambar beberapa koin. Ibaratnya ini kita menabung ya. Jadi dalam menabung itu ada proses penggunaan pola di dalamnya. Di mana dari awal kita menabung jumlahnya yang sedikit, kemudian terus bertambah, akhirnya bertambah banyak dengan pertambahan yang signifikan. Ini berkaitan dengan pola bilangan yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sadar atau tidak, alam, hewan, dan tumbuhan itu pun juga punya pola. Kalian bisa melihat gambar yang tertera di depan kalian. Itu gambar apa? Siapa yang bisa memberi komentar? Keong yang ada motifnya. Ya, gambar keong bermotif. Oke, ada lagi. Gambar bunga, Pung. Gambar bunga ya, kenapa bunganya? Bermotif-motif ya. Serbuk sarinya punya juga pola. Selanjutnya itu ada warna hijau, itu gambar apa nak? Cangkang kerahu. Cangkang keong. Ya, cangkang kerahu atau cangkang keong ya. Perhatikan polanya, motifnya bagaimana nak? Polanya juga. Ya, beraturan ya, lihat dari semakin kecil hingga ke semakin besar. Itu juga berpola ya. Jadi semakin indah suatu objek itu akan semakin teratur pola yang akan digunakan. Itulah pola-pola yang terdapat di lingkungan kita tanpa kita sadari. Selanjutnya, salah satu pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari kita ini gambar susun biliar, ya, susunan bola biliar ya. Oke, ya susunan bola biliar. Nah itu perhatikan susunannya nak ya, sudah bagus sebelum dimainkan, dia susun beraturan. Kemudian gambar apa ini? Siapa yang bisa? motif sarung. Oke, motif sarung. Bagaimana motif sarung yang tampak pada gambar nak? Bola motifnya berkurang, Pun, dan berganti-ganti motifnya. Ya, beraturan ya, berganti-ganti, tapi juga tidak sembarang pergantiannya, dia mengikuti pola-pola pola tertentu ya. Kemudian ini ada gambar susunan pesawat tempur. Oke, susunan pesawat TNI. Ya, TNI. Oke, yang berada di dekat bandara ini sering sekali lihat formasi seperti ini. Ini juga ternyata menggunakan prinsip pola ya, pola bilangan. Nah, sebagai motivasi kalian, silakan kalian mencermati dulu video yang Ibu akan tampilkan ini.
bisa Iya, disaksikan. Bu. Oke, dari tayangan video tadi itu video tentang proses pembuatan batik ya, yang juga menggunakan pola. Dari tayangan video di atas, sikap nasionalisme apa yang bisa kalian dapatkan terkait videonya? Cinta tanah air, Pung. Oke, cinta tanah air ya. Dengan Oke, cara melestarikan kerajinan batik yang ada di Indonesia. oke. Jadi itu termasuk cinta tanah air. Jadi kita harus melestarikan kerajinan batik yang ada di Indonesia. Dan ternyata ini juga dalam pembuatannya menggunakan pola ya, sehingga ada keteraturan dan terlihat indah. Nah, terkait dengan materi yang akan kita pelajari, maka kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini ada dua, yaitu 3.1 untuk pengetahuan, membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kemudian 4.1 untuk KD keterampilan, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Ya, kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah anakku mengikuti pembelajaran pada hari ini, diharapkan kalian mampu mencapai 3 tujuan, yaitu menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan sederhana secara tepat, kemudian mengoreksi bilangan yang tidak tepat dari pola barisan bilangan dengan benar, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola bilangan sederhana. Itulah tujuan pembelajaran kita. Kemudian model pembelajaran, kita akan menggunakan problem based learning. Dengan langkah-langkah pembelajarannya, anak-anakku akan diberi masalah untuk diidentifikasi, kemudian ada kegiatan diskusi kelompok, ya, berkelompok dan berdiskusi, kemudian nantinya hasilnya akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok, kemudian ada penguatan kelompok dan diakhiri dengan kuis, ya. Teknik penilaian yang Ibu gunakan adalah penilaian individu dan penilaian kelompok. Ya, saat diskusi kelompok nanti presentase, kemudian pada saat mengerjakan latihan mandirinya. Nah, terkait dengan ini ya, materi pembelajaran kita, Ibu kan sudah kemarin meminta kalian membaca materi yang sudah Ibu upload di Google Classroom ya. Ya, seperti ini ya, sudah dibaca ini nak materinya? Iya, Pung. Oke, pintar. Kemudian Ibu juga sempat ngirimkan video ya, video pembelajaran terkait pembelajaran kita hari ini. Nanda juga bisa ini ya, belajar videonya. Ibu tidak usah putar lagi karena Ibu sudah yakin kalian sudah menonton video pembelajarannya. Kemudian buku paket matematika silakan buka bab 1 ya, bab 1 untuk pola bilangan. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian melihat suatu barisan di... Pernah, Pung. Nah, oke. Saat kapan biasanya kalian melihat baris-baris, baris berbaris? Saat upacara bendera, Pung, di sekolah. Oke, saat upacara di sekolah kita selalu berbaris ya. Kalau ibu punya ini gambar juga terkait dengan barisan. Ini gambar yang pertama. Ini gambar apa nak? Paskibraka, Pung. Paskibraka ya, pakaiannya seperti paskibraka. Oke, ada yang lain? Suara satu upacara 17-an. Oke, terlihat ada paduan suara ya, paduan suara. Oke, betul sekali. Dalam barisan paduan suara ini juga disusun berdasarkan ukuran tingginya. Ya, tidak sembarangan itu seseorang berbaris, tapi biasanya diukurkan berdasarkan tingginya. Kemudian yang kedua itu tentang apa? Gambar orang menari, Pung. Oke, gambar orang sedang menari ya. Ini adalah salah satu tarian dari Bali, namanya tari kecak. Kita bisa melihat, perhatikan posisi duduknya. Mereka duduk melingkar yang membentuk sebuah pola, ya. Itulah. Nah, terkait dengan materi pelajaran kita, pola bilangan, materi prasyarat yang harus Ananda kuasai, yaitu barisan bilangan ini berhubungan erat dengan operasi hitung bilangan dan bilangan cacahan. Nah, terkait dengan itu, siapa yang masih ingat di kelas 7 kita sudah belajar operasi hitung bilangan? Siapa yang masih ingat operasi hitung bilangan itu yang bagaimana? Operasi bilangan itu terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.
Oke, betul sekali, masih ingat ya, ada 4 operasi hitung bilangan. Selanjutnya jenis-jenis bilangan. Ada yang masih ingat, nak? Bilangan ganjil. Bilangan ganjil, Bu. Oke, bilangan ganjil, apalagi, nak? Bilangan genap. Bilangan genap, ya. Masih ada lagi? Bilangan caca, Bu. Iya, bilangan caca. Masih banyak lagi ya, ada bilangan prima, bilangan bulat negatif, ya. Alhamdulillah kalian sudah ingat tentang materi kelas 1, tentang jenis-jenis bilangan. Nah, sekarang Ibu mau mengingatkan kembali, ayo coba-coba kita asah kemampuan menghitungnya. Coba yang pertama, siapa cepat ini? 12 tambah 2 tambah 3. 17, Bu. Oke, 17 ya. Oke, bentar. Selanjutnya 15 kali 3 dikurang 5. 40, Bu. 40. Yang lain? 40, Bu. 40, Bu. Oke, 40 ya. Oke. Nah, 12 kali min 12, 2 kali min 12 ditambah 24. Nah, ayo siapa? Berapa? Oke, 0. Pintar. Selanjutnya? 11, Bu. 12 ya, oke ya. Jadi alhamdulillah kalian dasarnya masih bagus ya untuk mempelajari pola bilangan. Kenapa Ibu bahas tentang operasi hitung? Karena di dalam penggunaan pola bilangan kita menggunakan operasi hitung untuk menentukan suku selanjutnya. Nah, seperti itu. Coba perhatikan pola dan barisan bilangan ya. Suatu barisan bilangan itu biasanya dituliskan berjajar ya. Misalnya kita punya U1, U2, kemudian U3, dan seterusnya sampai UN ya. U ini di sini dibaca suku. Jadi kalau nanti kalian melihat seperti ini dibaca suku 1, suku 2, suku 3, dan suku ke N. N itu artinya suku selanjutnya. Kemudian misalnya dalam penulisan barisan bilangan itu setiap suku diantarai dengan tanda koma. Tanda koma ya. Jadi misalnya saya berikan barisan bilangan seperti ini, 2, 4, kemudian 6, dan seterusnya. Anak-anakku bisa tentukan yang mana U1-nya? Suku satunya? 2. Ya, 2 ya. 2 itu adalah suku 1 ini. Karena dia berada di urutan pertama, suku 1. Kemudian 4 ini suku keberapa? Suku kedua. Oke, suku kedua, U2 ya. U6 ini suku? Suku ketiga. Suku ketiga. Ingat ya, ini penulisan. Oke, barisan bilangan. Nah, untuk menentukan bilangan selanjutnya, setelah bilangan angka 6 ini, bilangan berapa ya? Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Bagaimana menentukan bilangan berapa yang akan mengisi posisi setelah suku ketiga atau bilangan suku selanjutnya ya. Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ibu juga sudah kirim link video ya yang terkait dengan penjelasan dari materi kita. Nah sekarang ayo identifikasi masalah. Yang ada di depan kalian, coba satu orang untuk membaca masalahnya. Coba Febri. Karena rumahnya berarti berada di bagian utara. Jadi dari tampilan masalahnya ya, kalian sudah bisa menentukan ini nomor rumah yang berada di utara tadi ya? Nomor berapa saja? 1, 35, 7, 9, 11, 13, 14. Ya. Oke. Itu ya yang dari permasalahan di atas kita mengetahui nomor rumah yang berada di sebelah utara. Ada hal lain yang bisa kalian identifikasi dari permasalahan di atas? Untuk bagian angkanya, Pung, itu terdiri dari bilangan ganjil dan bilangan genap.
Oke, dari susunan rumahnya ya, ya ada ganjil dan genap. Kalian bisa tidak menentukan yang ditanya apa ini dari masalahnya? Nomor rumahnya Mia, Pung. Ya, nomor rumahnya Mia ya, dia urutan ke 123. Kira-kira kalian bisa menentukan nomor rumah Mia yang sudah berada di urutan ke 123? Ya, jadi untuk menjawab materi ini, masalah ini, kalian perlu menentukan suku selanjutnya. Silahkan anak-anakku sekarang berdiskusi untuk memecahkan masalah terkait dengan masalah ini ya, yang terkait dengan pola bilangan tadi, masalah rumahnya Mia. Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok, karena kalian 12 orang, Ibu bagi 3 kelompok. Oke, silakan kalian diskusikan permasalahan tadi. Silakan buka LKPD-nya. Ya, silakan berdiskusi. Kita berdiskusi lewat WA, ya, WA. Apa yang mau didiskusikan? Pertama, sudah siapkan semua tutup botol? Masing-masing kelompok kemarin sudah ditugasi untuk menyiapkan tutup botolnya. Oke, silakan kalian gunakan tutup botolnya untuk mengidentifikasi pola bilangan untuk menentukan suku selanjutnya sehingga permasalahan rumah Mia bisa diketahui dan dijawab, diselesaikan ya. Silakan buka LKPD-nya. Ibu sudah bagi di Google Classroom. Silakan kalian tidak usah meninggalkan room meeting, silakan buka WA-nya dan Google Classroom-nya. Ini ada LKPD kan, LKPD yang Ibu sudah share. Ini seperti ini tampilan LKPD-nya. Apa yang kalian akan diskusikan itu terkait masalahnya Mita, tapi sebelum itu kalian dulu harus menemukan pola. Ini ya, ini sudah lihat semua LKPD-nya? Sudah, Pung. Ya, ini silakan didiskusikan berdasarkan teman kelompoknya di grup WA. Ibu akan mendampingi kalian untuk menyelesaikannya. Kita diskusi di grup WA sampai nanti kalian menyelesaikan masalahnya Mia ya. Silakan nak, kita bertemu di grup WA. Silakan kita berdiskusi di sana. Dipersilakan nak. Silakan gabung di teman kelompoknya. Oh ya, sudah kegiatan 1 ya Mutiara di kerja kelompoknya? Ya, Pung. Oke, Ibu lihat dulu ini caranya menyusun tutup botol. Oke, susunan 1 ya. Silakan dilanjut untuk kegiatan ya. Oke ya. Oke, dari kelompok 1 saya lihat sudah ya, sudah ada juga yang disusun ini. Ini kegiatan berapa nak yang disusun? Kelompok 1 ya, kelompok 1 ini. Ini kegiatan berapa nak? Ya sudah ada ya, Nur Safira. Ya dari kelompok 3 juga sudah mulai menyusun ya. Ini kegiatan berapa nak yang dikerja ini? Kelompoknya Siti? Kegiatan 3 ya. Oke, kegiatan 3 nak ya. Ya susun. Oke, susunan kelima. Dilanjutkan nak. Sudah bagus ini caranya menyusun. Oke, kalau Putri kelompok 3 ya. Ada yang kurang dipahami nak? Tidak ada, Pung. Tidak ada. Oke, lanjutkan. Ini kelompok 2. Sudah ada ya. Gambar, silakan dikirim lagi gambarnya yang sudah didiskusikan. Nak. Kalau ada yang mau kurang jelas, bisa ditanyakan. Ini. Oke. Ini kegiatan, kegiatan 2 ya, Mutiara? Iya, Pung. Kegiatan 2 ya, oke. Tidak ada masalah? Iya, Pung. Tidak ada, coba. Oke, mantap. Dari kelompok 1 juga sudah. Untuk kelompok
Saya lihat kelompok 3 ya, ini sudah aktif, tapi saya lihat cuma Siti. Siti ini yang selalu berkomentar. Yang lain mana? Marlia, dibantu. Oke. Jadi masih ada informasi nanti untuk presentasi kelompoknya. Silakan kelompok 1 mempersiapkan presentasi untuk kegiatan 1 dan kegiatan 2, Nak. Bagaimana kelompok 1 siap untuk presentasi kelompok 1 dan kegiatan 1 dan kegiatan 2? Iya, Bu. Oke, siapkan, Nak, ya yang sudah dikerjakan untuk kegiatan 1 dan kegiatan 2. Untuk kegiatan selanjutnya saya persilakan kelompok 2, Nak. Siap ya untuk presentasi nanti. Oke, kelompok 3 sudah ada ya. Untuk di kelompok 3, kelompok 2 ya, presentasinya nanti siapa? Siapa yang ditunjuk? Untuk presentasi di kelompoknya Siti, siapa? Suci, Pung. Suci ya, Suci siap? Sudah ditanya temannya, sudah siap, Nak? Untuk presentasi nanti, untuk kegiatan. Oke, mantap. Mantap kelompok 2. Untuk kegiatan 3 dan 4 ya. Kelompoknya Mutiara, oke. Sudah mengirimkan jawabannya yang akan dipresentasikan nanti untuk permasalahannya ya, permasalahannya dan bagian kesimpulan. Dari kelompoknya Mutiara, kelompok 3 itu sudah siap nanti presentasi, Nak? Sepertinya tidak kedengaran nih. Siapa yang perwakilan kelompok 3 nanti untuk presentasi? Oke, ya. Dari kelompok 1, 2, dan 3 ada yang kurang dipahami? Oke, Resya. Ada yang tidak dipahami? Resya kayaknya jaringannya bermasalah ya. Kalau di kelompoknya Siti aman? Aman, Pung. Aman Aman, ya. Pung. Alhamdulillah. Ini sepertinya jaringannya Resya bermasalah. Keluar. Aman kelompoknya Siti. Silakan tetap lanjutkan, Nak. Oke, silakan yang sudah kirimkan dalam bentuk PDF, Nak. Kirimkan dalam bentuk PDF hasil diskusinya kalian. Oke, Mutiara sudah. Kelompok 2 ya, kelompok 3 ya. Kalau kelompok 3 sudah ada yang hasil dari yang akan dipresentasikan, Nak, sudah jadi? Ya, Pung. Ya, silakan, Nak, kalau sudah bisa dikirim di grupnya. Nanti saya bantu untuk presentasi. Bagaimana tutup botolnya? Cukup, Ji? Cukup ya? Oke. Masing-masing kelompok itu sudah menyediakan tutup botolnya.
Jadi bisa nak sambil dipakai di kegiatan 1, silahkan kalian foto. Kemudian jika sudah bisa dibuka dulu, susun lagi sesuai dengan kegiatan 2. Kemudian baru difoto lagi. Seperti itu ya. Dari kelompok berapa ini? Kelompoknya Siti. Oke, nah silakan. Jadi tinggal 2 menit lagi kita presentasi. Tinggal kelompoknya Febri, kelompok 1. Sudah jadi nak yang akan dipresentasikan? Tidak terkirim nih Fun, jelek sekali Fun jadinya. Oh, jelas sekali jaringan. Oke, sudah sampai nak. Iya Jadi Fun. jaringannya agaknya bermasalah. Oke, sudah kirim juga. Jadi kelompok 1, 2, 3 sudah aman ya? Iya Iya Fun. Bung. Oke, nak. Oke, persiapkan anggota kelompoknya untuk mempresentasikan hasilnya. Ibu akan mencoba untuk meminta kalian untuk presentasi. Dari siapa yang siap? Kita mulai dari kelompok 1 atau secara acak? Acak saja Fun. Secara acak ya, bagaimana yang lain? Mulai dari kelompok 1 Fun. Dia lempar mulai kelompok 1 katanya. Kalau kelompok 2, kelompok 3, bagaimana tanggapannya? Diacak atau berurutan? Berurutan saja Bung. Urutan Berurutan. Fun. Berarti ada 2 berurutan, ada 1 yang diacak. Berarti yang benang adalah siapa? Berurutan. Yang mana yang berurutan. Jadi kelompoknya Febri harus siap. Bagaimana kelompoknya Febri, siap nak? Siap Fun. Iya Bung. Oke, siap ya. Jadi berdasarkan hasil musyawarah kelompok, musyawarah kelas, katanya kelompok 1 yang pertama. Oke, silakan nak. Jadi kita masuk kegiatan selanjutnya. Silakan nak kembali bergabung di Google Meet-nya. Kita perhatikan teman kalian untuk mempresentasikan jawaban dari kelompoknya masing-masing. Oke, siap Febri? Iya Bu. Oke, silakan nak. Saya beri kesempatan. Silakan. Ibu sudah bantu share screen. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Oke, silakan dilanjut. Ibu sudah juga. Pada gambar berikut. Di susunan ke-1 terdapat 1 tutup botol, di susunan kedua terdapat 3 tutup botol, di susunan ketiga terdapat 5 tutup botol, di susunan keempat terdapat 7 tutup botol. Ya, oke. Sudah dihitung ya bersama teman kelompoknya. Lanjutkan, nak. Dapatkah kalian menemukan pola keteraturan? Susunlah tutup botol yang kalian miliki dan gambarkan hasilnya. Di susunan kelima terdapat 9 tutup botol dan di susunan keenam terdapat 11 tutup botol. Oke, tunggu sebentar. Bagaimana kelompok lain, nak? Sama jumlahnya? Ya, nanti kita silakan dilanjutkan, nak, Febri. Tanpa menggambar, dapatkah kalian menentukan banyaknya tutup botol untuk bangun satu, dan ketiga, 5 dari tambah 2, dan 7 didapat dari 5 tambah 2. Bagaimanakah polanya? Setiap suku selalu bertambah 2. Oke, polanya adalah selalu bertambah 2. Ini ya. Oke, ini dari hasil kelompoknya Febri. Oke. Masih ada yang mau dipresentasikan, nak? Kegiatan 2 ya? Ya Bu, kegiatan 2. Halo, Febri. Ya Bu.
Halo? Ya, Bung. Ya, silakan Nak, dilanjut. Kegiatan 2, hitunglah banyak tutup botol pada masing-masing gambar. Di susunan ke-1 terdapat 2 tutup botol, di susunan ke-2 terdapat 4 tutup botol. Di susunan ke-3 terdapat 6 tutup botol, di susunan ke-4 terdapat Terus putus ya. tentukan 3 suku berikutnya. Dia pertanyaan nomor 1. Dari barisan bilangan 1,4,9 dan 16. Ya, oke, silakan. Udah pintar ya, sudah. Oke, 10, 12, 14. Oke, selanjutnya terakhir. Sudah selesai Nak Febri? Soalnya yang itu tadi, Bung. Oke, silakan dilanjut Nak. Tanpa menggambar, dapatkah kalian menentukan banyaknya bulatan hitam untuk bangun berikutnya? Ada 10, 12, 14, 15, dan 16. Oke, ya bertambah. Perhatikan pada bilangan yang telah kalian peroleh susunan ke ada sebanyak 2 tutup botol, maka didapat 2 kali 1. Susunan kedua ada sebanyak 4 tutup botol, maka didapat dari 2 kali 2. Susunan ketiga ada sebanyak 6 tutup botol, maka didapat dari 2 kali 3. Di susunan keempat ada sebanyak 8 tutup botol, maka didapat dari 2 kali 4. Oke. Oke, sudah ya. Jadi rumus ke N-nya dapat 2 kali. Ini 2. ada saya lihat. Oke. Ya, oke, dari kelompok 3. Sudah selesai Nak? Ya, Bung. Oke. Terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya untuk kelompok 2 ya. Silakan untuk presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompoknya Siti berarti ya. Iya, Bung. Ya. Silakan siapa yang mewakili Iya, Siti? Bung. Iya, silakan Nak. Kegiatan 3, amatilah gambar di atas dan dengan pola tersebut. Sudutkan tutup botol yang kalian miliki untuk berikutnya dan gambarkan hasilnya di susunan 5. Oke. Kenapa Suci? Ya, oke, susunan 5. Lanjut. Nomor 2, hitunglah banyaknya tutup botol pada masing-masing gambar. Ya. Tuliskan dalam barisan bilangan berikut sampai dengan susunan ke-7. Jawaban pertama, 1, 2, 4,
9, 16, 25, dan 36, 49. Oke. Ya, lanjut. Kegiatan 4 ya, kegiatan 4 coba dibaca. Kegiatan 4, tuliskan banyak setiap botol di setiap susunan. Susunan 1, susunan 3, susunan 5, susunan 7. Susunan 2, susunan 4, susunan 6. Jawaban. Tutup botol di setiap susunan. Susunan 1, 1 sama dengan 1. Susunan 3 sama dengan 4 sama dengan 1 tambah 3. Susunan 5, 4 tambah 3 sama dengan 7. Susunan 7, 7 tambah 3 sama dengan 10. Susunan 2 sama dengan 2. Susunan 4, 2 kali 3 sama dengan 6. Susunan 6, 6 kali 3 sama dengan 8. 18. Ya. Oke, selesai ya untuk kelompoknya Siti. Ya, Bung. Oke, terima kasih Nak. Dari kelompok lain sudah betul jawabannya sudah sama atau ada yang berbeda? Sama Jifung. Sama Jina. Oke. Alhamdulillah. Terakhir kelompok 3. Kelompok 3 silakan untuk presentasikan hasilnya. Assalamualaikum. Saya akan presentasikan hasil kelompok 2. Kelompok 3. Oke, silakan. Jika Mita hanya memperoleh informasi bahwa rumah Mia berasal di urutan ke-123 dari jalan utama dan terletak di sebelah utara, maka tentukanlah nomor rumah Mia. Penyelesaian. Diketahui nomor yang berada di utara jalan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19. Ditanyakan nomor rumah Mia. Urutan ke-123. Jawaban, nomor yang berada di utara jalan nomor 1 sama dengan 1 sama dengan 2 kali 1 minus 1. Nomor 2 sama dengan 3 sama dengan 2 kali 2 minus 1. Nomor 3 sama dengan 5 sama dengan 2 kali 3 minus 1. Nomor 4 sama dengan 7 sama dengan 2 kali 4 minus 1. Nomor 5 sama dengan 9 sama dengan 2 kali 5 minus 1. Nomor 6 sama dengan 11 sama dengan 2 kali 6 minus 1. Nomor ke-123 sama dengan 245 sama dengan 2 kali 123 minus 1. Jadi nomor rumah Mia adalah 243. Ya, dilanjut. Kesimpulannya, 1. Pola bilangan adalah susunan angka yang nantinya dapat berbentuk segitiga, garis lurus, persegi panjang, dan sebagainya. Nomor 2. Apa yang harus dilakukan untuk menentukan pola bilangan suatu konfigurasi objek sederhana? Menuliskan jumlah objeknya pada setiap suku, lalu menemukan hubungan dengan suku sebelumnya, dan kemudian dituliskan polanya. Oke, terima kasih banyak Nanda Mutiara, mantap caranya presentasi. Silakan aplaus dulu untuk kalian semua, kita semua sudah berani untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Terima kasih Nak ya. Dari kelompok lain sudah sama jawabannya, kelompok 3. Ya. Jadi sebagai penguatan kelompok, hasil diskusi kalian, kembali kita lihat tadi permasalahannya kan tadi nomor rumah Mia yang ditanyakan.
dari masalah di atas kita dapat menentukan nomor rumah Mia yang berada di urutan ke-123 dengan menemukan dulu nomor rumah tetangganya ya, yang kalian cari dari urutan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, didapat kalian tadi dari kelompoknya Mutiara sudah presentasikan, dia dapat 2N kurang 1 ya, sehingga nomor rumahnya Mia itu 245. Saya lihat tadi sedikit ada kekeliruan dari hasil perkaliannya ya. 2 kali 123 dikurang 1, tadi kelompoknya Mutiara dapat 243 ya. Jadi sudah dari awal langkahnya sudah bagus nak. Tinggal mungkin kesalahan perhitungannya karena cepat-cepat ya Mutiara. Halo Mutiara. Iya, nah, kentara dari cepat-cepat sekali saya lihat tulisannya menulis. Nah, oke, karena kita juga keburu waktu ya. Jadi sehingga suku ke-123 yang merupakan nomor rumah Mia itu adalah nomor 245. Terima kasih. Nah, sekarang karena kita sudah berdiskusi, silahkan untuk menguji pemahaman kalian terkait materi pembelajaran pada hari ini, silakan kalian buka Google Classroom-nya nak sekarang. Kalian jawab latihan di situ, di sana. Silakan nak sekarang. Kalian kirim jawabannya nanti. Ibu lakukan pemeriksaan. Iya, Bu. Ya, oke, Iya, siap. Bu. Oke. Ini ada ya. Ini sudah lihat semua latihannya? Iya, Fung. Sudah dilihat, nak? Iya, Fung. Iya, nah, oke. Silakan kasih waktu untuk kerjakan dulu latihannya. Sudah selesai misalnya, Fung. Sambil sudah selesai. Tunggu Ibu kirim ya, cek ya. Silakan dikirim di ini ada tambahkan file. Silakan kirim yang sudah kalian tulis dalam bentuk foto. Kemudian foto masukkan di ini ya, ada tambahkan file. Silakan masukkan di situ nak, supaya saya bisa periksa. Sambil Ibu melihat siapa yang sudah selesai ya. Ingat jangan saling mengirim jawaban kalau sudah selesai. Kalau ini kita pembelajaran daring, tetap kejujuran yang paling utama nak, ya. Paham? Paham. Oke, paham nak. Oke. Ya sudah ada 2 orang ini yang mengirimkan jawaban, 3 orang. Umul. Oke, Ibu sementara periksa yang selesai ya. Silakan kalian yang sudah selesai silakan dipoto, Ibu sambil periksa juga. Oh, ini jawaban dari Umul sudah masuk ternyata. Oke. Dari siapa yang dari Resya ya, sama Putri juga sudah masuk. Yang lain ditunggu. Jika ada kendala dalam mengirimkan filenya, silakan ditanyakan. Bagaimana Febri, sudah kirim jawaban, nak? Ini dari Umul ya, jawabannya sudah masuk. Cek. Sudah ada 4 orang yang mengirimkan jawaban. Silakan yang lain. Ada kendala dalam mengirim tugasnya? Di WA saya kok kirim, Fung. Ada kendala apa? Ada kendala apa sehingga di WA? Tidak bisa masuk ya, oke. Oke, nak.
Yang tidak masuk silakan dihubungi di WA ya. Mungkin jaringan itu nak sehingga tidak masuk jawabannya. Oke, sudah habis ya. Jadi saya lihat sudah mengirimkan semua jawabannya. Yang saya periksa pertama kali itu punyanya Resya ya. Resya saya lihat sudah bagus ya, cuma kurang prosesnya nak. Jadi untuk jawabannya nilainya kurang sempurna ya, karena tidak ada lupa menuliskan yang diketahui. Ya, saya lihat dulu kembali saya lihat. Ya, Marlia sudah masuk. Oke. Boleh Ji pun dikirim di WA po? Iya, kalau tidak bisa masuk di apanya namanya Google Classroom-nya, mungkin terkendala karena jaringan, bisa dikirim di WA Ibu saja. Iya po. Iya nak. Jadi dari hasil latihannya, Ibu sambil membacakan nilai, silakan juga kalian untuk menuliskan kesimpulannya di bukunya nah, terkait pembelajaran pada hari ini. Untuk nilainya untuk hari ini saya lihat Resya nilainya kurang sempurna nak. Kemudian ada juga salah, dapat 75. Kemudian Mulia sudah bagus, sudah 80. Ada juga Putri, ini Putri masih ya, Putri ini saya lihat kurang juga caranya nak. Ini. Ada nih Pung, saya kirim di WA Pung. Iya nak, oke. Untuk Resya dapat 75, Umul dapat 80, kemudian Putri masih ini saya lihat belum lengkap prosesnya nak, tapi sudah ada jawaban yang benar, beberapa dapat 60, kemudian Marlia, Nur Sapira, ya ternyata banyak ini yang mengirim di WA. Oke, selebihnya nanti Ibu sampaikan hasilnya ya, karena sementara ini Bu periksa dulu. Oke, sudah bagus. Dari Nur Sapira ini sudah betul. Cuma kurang satu nomor. Ya, kurang satu nomor. Siti, oke. Nurul Alida, mantap. Jadi untuk hari ini, yang hasilnya belum mencapai KKM, silakan pelajari kembali bahan ajarnya nak yang ada di Classroom. Untuk yang sudah bisa membaca kembali materinya dan mengerjakan soal-soal yang terkait yang lebih tingkatannya lebih susah ya. Bagaimana, masih semangat semua? Iya Pung. Oke, ya silakan untuk bagaimana kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, apa itu pola bilangan? Siapa yang bisa menyimpulkan apa itu pola bilangan? Sebagai kesimpulan, satu orang. Tiara mungkin, apa itu pola bilangan nak? Pola bilangan adalah susunan bilangan-bilangan yang memiliki aturan Pung. Bisa ditambah, dikali, dibagi, atau dikurangi. Oke, mantap. Pola bilangan itu ya berurutan katanya. Ada yang punya pendapat lain selain Mutiara? Mungkin dari Putri Adelia bisa?
Pola bilangan adalah dari hasil pelajaran kita hari ini. Pola bilangan itu adalah menurut Putri bagaimana? Atau dari teman? Ya, oke. Barisan angka yang punya aturan, yang dipisahkan tanda koma. Oke, mantap. Barisan angka yang memiliki yang beraturan, yang dipisahkan oleh tanda angka. Mantap ini yang siapa ini yang menjawab? Ibu tidak lihat? Mutiara Kasih, Fung. Mutiara Kasih. Oke, kalau bagaimana caranya menentukan suku selanjutnya? Ada yang bisa? Bagaimana caranya kita menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan? Ditambah pun dengan angka selanjutnya. Oke, ditambah dengan angka selanjutnya. Oke, jadi Ibu tegaskan kembali bahwa pola bilangan itu adalah suatu bilangan dengan aturan tertentu yang akan membentuk suatu barisan bilangan yang teratur. Artinya dia barisannya teratur dan memiliki aturan tertentu. Kemudian menentukan pola dari barisan bilangan itu ditentukan dengan mencari keterkaitan dengan suku sebelumnya. Apakah itu dikali, ditambah, dikurang, atau dibagi. Jadi tadi Putri tidak selamanya ditambah nak ya, bisa saja dikali, dikurang, dibagi. Oke? Atau bahkan dilompati satu bilangan untuk menentukan polanya. Kemudian untuk mengoreksi bilangan yang tidak tepat dalam suatu barisan, biasanya dicari dengan cara mencari dulu polanya, pola barisan bilangan yang ditentukan, kemudian mengeliminasi atau menghilangkan bilangan yang tidak tepat atau tidak memiliki pola yang sama dalam barisan tersebut. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini tentang pola bilangan. Nah, sebagai refleksi, bagaimana pembelajaran hari ini? Anak-anakku, kira-kira apa yang kalian rasakan? Menyenangkan, oke. Yang lain bagaimana? Menyenangkan. Menyenangkan. Pada saat bagaimana menyenangkan? Saat mau prestasi. Saat mau presentasi, ada yang suka temannya lihat temannya presentasi ya. Saat bagaimana lagi yang menyenangkannya nak? Jadi saat ternyata ada yang suka saat temannya presentasi. Jadi selanjutnya kita akan sering-sering presentasi kelompok ya, karena bisa menimbulkan juga keberanian di antara kalian. Kalau yang tidak menyenangkan, apa ada bisa jadi saran bagi Ibu untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya? Ada yang tidak baik dari pembelajaran Ibu? Oke, tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Oke, sekarang semoga dalam pembelajaran pada hari ini silahkan kalian terus mengulangi pelajarannya di rumah. Ada juga tugas sebagai pekerjaan rumah, kalian bisa jawab dan lihat soalnya di Google Classroom. Kalian kumpulkan sebelum pertemuan selanjutnya. Dipaham nak? Iya. Oke. Selanjutnya juga Ibu mengingatkan pelajari materi selanjutnya tentang jenis-jenis pola bilangan. Tadi ada teman kalian sudah menyebutkan tentang pola bilangan segitiga, yaitu teman-temannya nanti kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, silakan Nak Febri untuk memimpin temannya membaca doa. Silakan Nak. Teman-teman mengakhiri pelajaran kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah. Doa selesai. Oke, alhamdulillah selesai ya. Jadi pesan buat kalian semua bahwa
agar hidup kita itu bahagia, buatlah pola hidup yang teratur, pola hidup yang baik ya, agar masa depan kalian pun juga bisa tertata dengan baik. Saya akhiri, sekian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan nak. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatannya. Semoga kita bisa bertemu dalam kondisi pertemuan tatap muka langsung ya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu stop dulu.